Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiali Raja dari Prodi KPI kelas 1C. Tujuan untuk pembuatan video hari ini adalah untuk memenuhi nilai dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi yang saya bawakan hari ini adalah sejarah bahasa Indonesia. Jika berbicara tentang sejarah bahasa Indonesia, maka tidak jauh dari tentang pembahasan tentang bahasa Melayu. Karena sudah jadi pengetahuan umum bahwa cikal bakal bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno ini digunakan sejak tahun 0 sampai 1400 Masehi. Bahasa Melayu dibagi jadi 3 periode besar. Bahasa Melayu kuno yaitu bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik, dan bahasa Melayu modern. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa bahasa Indonesia ini awalnya dari bahasa Melayu kuno. Menurut jurnal yang ditulis oleh Anton Wahyudi yang berjudul Bahasa Indonesia, di halaman 4 situ beliau menjelaskan bahwa sejarah Indonesia dulu disebut Nusantara, mencatat bahwa banyak batu tertulis atau yang disebut prasasti kuno yang ditemukan, seperti prasasti Kedukan Bukit di Palembang, terus prasasti Talang Tuo di Palembang, terus prasasti Kota Kapur di Bangka Barat, dan lain-lain. Prasasti-prasasti ini sudah menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini adalah bukti paling jelas tentang pemakaian bahasa Melayu pada saat itu. Namun prasasti ini tidak banyak yang menggunakan bahasa Melayu, karena pada masa itu Nusantara mayoritas menggunakan bahasa Sanskerta, karena tidak ramai orang yang bisa menulis. Orang yang bisa menulis prasasti itu kebanyakan orang-orang Hindu dan Buddha. Cuman beruntungnya ada keluarga besar. Dulu keluarga besar disebut dinasti. Dinasti dulu ada namanya dinasti Sailendra. Dinasti ini masih setia menggunakan bahasa Melayu untuk menulis prasasti. Terus menurut Tasal dan Zainal Arifin, dalam bukunya tentang yang berjudul Cermat Berbahasa Indonesia tahun 2000 halaman 4, di situ beliau menjelaskan tentang fungsi bahasa Melayu pada zaman Kerajaan Majapahit pada waktu itu. Terus yaitu satu, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan. Terus bahasa Melayu juga berfungsi sebagai hubungan antara suku di Indonesia. Terus yang ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan. Perdagangan di sini maksudnya saling berjual beli antar pedagang, mau itu pedagang suku-suku Indonesia maupun pedagang dari luar. Terus yang keempat yaitu bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa di kerajaan. Nah, seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa Melayu resmi menjadi bahasa Indonesia, karena hal ini ditandai dengan adanya Sumpah Pemuda yang ada pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda ini berisikan tentang yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah,